Kenapa Nabi itu mengajarkan wewangian ini ya? Ini ternyata ini mengurangi jumlah perceraian. Oh, mengurangi jumlah perceraian. Iya. Bagaimana ini, Prof? Jadi kan kita itu kan gelisah. Ternyata di Indonesia ini setiap tahun tuh tidaknya 100.000, 200.000 yang cerai itu. Masya Allah. Jutaan. Hah? Prof. Jutaan. Nah, tahun 2023 itu jumlah pernikahan yang paling sedikit. Ya, paling sedikit dalam sejarah. Itu. Makanya Jawa Timur ini penduduknya sudah stagnan, sudah tidak ada pertumbuhan, zero growth. Iya, betul. Nah, nanti kita memang seluruh negara itu ada kecenderungan nanti itu pertumbuhannya seperti ini. Nah, antara lain ya disebabkan karena jumlah perceraian yang banyak itu. Masya Allah. Nah, kok bisa ini? Ya bisa. Karena dalam ilmu tentang kehidupan suami istri itu, suami itu senang kalau tidur, kemudian rambutnya istri itu bau wangi. Nah, ada yang wanginya itu menggunakan ini, Mas, menggunakan kemenyan. Jadi setelah cuci rambut ya, itu kemudian diberi asap wewangian khusus, asap wewangian khusus itu. Nah, kan berarti suami masa mau marah? Pasti nyaman gitu ya, Prof. Iya, nah, kemudian yang asalnya tidak ada syahwat, tidak ada ini, kemudian lah berarti kan mengurangi perceraian. Ya toh? Suami yang tidur ya, kakinya ndak bau, mulutnya ndak bau, sikat gigi. Rasulullah itu, Aisyah itu cerita kok, saya itu tidak pernah tidur dengan Nabi yang bau mulutnya ndak enak itu. Masya Allah. Nggak bau rokok ya, Prof ya. Apalagi rokok. Nah, kenapa kita tidak lakukan? Ya jangan-jangan rumah tangga yang bermasalah itu ya karena hal-hal ini tidak diperhatikan. Ya Allah. Nah, itu parfum, apalagi memang kebetulan parfum yang katakan kalau suami itu kebetulan parfum yang digunakan tuh yang paling disukai istri. Masya Allah. Masa marah mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan. Pakaiannya yang digunakan tidur itu tidak bau keringat, ya. Masih bau wewangian habis dicuci terus, Mas. Nah, itu luar biasa toh. Nah, yang disebut aromaterapi itu tidak hanya wewangian, tapi sesuatu yang dari bahan tumbuh-tumbuhan herbal ya, yang itu bisa juga mengurangi muntah, mual. Ayo, orang mau muntah suruh kasih apa? Suruh cium apa? Wewangian ya, Bro. Lah ya wewangian kan minyak kayu putih. Minyak kayu putih salah satu. Lah minyak kayu putih kan bagian dari minyak yang ada unsur wanginya toh, segar toh. Loh. Terapi. Ya terapi. Masya Allah. Ada juga yang ini perut kembung. Jadi wangian itu ya memberi kesehatan fisik, kesehatan rohani. Masya Allah. Ya, ini. Senang lah pokoknya begini. Kenapa kita bisa belanja pindang, kita bisa belanja tomat, kita belanja pecel. Kenapa kita juga tidak juga memberikan makanan rohani kita? Wangian. Allah. Ya enggak usah mahal-mahal lah. Biarlah yang beli mahal ya biarkan. Tapi kita tidak harus. Tapi yang penting itu minimal tidak bau lah, gitu saja. Dan itu sunnah Rasulullah. Yang terakhir itu adalah jelas itu menambah pahala. Menambah pahala.
Jadi apa yang saya jelaskan ini parfum, mengapa Nabi menganjurkan secara tidak tersirat, kan gini toh, Nabi itu tidak, kalau Nabi menyuruh jelas itu kalau untuk sholat jamaah itu harus harum. Bahkan dalam satu hadis itu kalau kamu makan sesuatu yang itu masih meninggalkan bau tidak sedap, itu sebaiknya tidak ke masjid. Ya. Saya kapan hari itu ditakdirkan Allah ya, memang ditakdirkan Allah itu bersebelahan dengan orang yang gelegean terus, dan itu rupanya baunya itu dugaan saya itu mungkin bodok petir. Masya Allah. Loh, ini sungguhan saya ini. Sungguhan ini. Saya terganggu betul. Tapi ya saya tidak marah, tidak apa. Saya hanya mikir, ada apa ya Allah kok menakdirkan saya ketemu orang ini di sebelah saya. Kan tidak bisa milih. Ya, gitu. Jadi takdir Allah supaya nguji saya lah. Berarti saya kan salah saya tidak khusyuk. Ya, kan? Nah, kalau masih bau kan berarti tidak khusyuk. Kalau bau khusyuk betul kan tidak bau. Nah, jadi minimal tidak bau saja lah. Itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu menyangkut pakaian sekarang. Nah, kadang-kadang dalam satu masjid itu karpetnya itu bau. Ayo, betul enggak? Betul, Prof. Iya. Nah, kalau masjidnya itu mau masjid dijadikan ya ini ada lagi yang kontras gini ya. Di masjid itu diberi wewangian. Ya, ada kemenyannya, ada ini, ada wewangiannya itu. Tapi bercampur dengan baunya karpet yang busuk. Masya Allah. Ini tambah campur. Iya. Jadi kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW tidak hanya untuk pribadi, tapi masjid. Lah yang menyebabkan karpet itu bau antara lain adalah banyak orang-orang yang setelah wudhu itu tidak membawa tisu, tidak mengusap kakinya dulu dengan tisu, sela-selanya tidak diusap dengan tisu, langsung masuk ke masjid. Jadi karpet yang mahal itu seperti berfungsi tidak hanya tempat sujud tapi keset. Ya Allah. Nah, ini dulur Victor yang sangat saya cintai. Jangan lakukan itu. Kita sudah tidak nyumbang karpet, justru ngotori karpet. Ya gitu. Nah, ini kita harus punya keperhatian di situ. Ya, gitu. Punya perhatian di situ. Kakinya. Kadang-kadang wudhu itu tangannya itu masih ada tetesan air, dibawa ke tempat situ. Ya kalau satu orang, Mas. Ya kalau sehari, Mas. Karpet itu bertahun-tahun. Ya Allah. Dan tidak ada sinar matahari masuk toh. Iya, betul. Ya, bau. Nah, berarti kalau masjid itu baunya sudah bau, berarti malaikat tidak suka di situ. Allah. Itulah beberapa poin tentang bagaimana kita ini mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah mengatakan, aku ditakdirkan aku ditakdirkan oleh Allah senang kepada wewangian. Kemudian yang kedua itu tentang wanita. Ya. Wanita tidak hanya istri toh, senang karena kepada wanita-wanita yang melahirkan itu kan, karena dia membentuk generasi. Yang ketiga pernikahan, ya kemarin tuh ya. Ya, Prof. Ya. Pernikahan itu ditakdirkan. Nah, Rasulullah mencintai itu. Lah kalau kita ingin seperti Rasulullah, ya berarti kita harus mengikuti apa yang dicintai Rasulullah. Masya Allah.